Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Pangira wangiti lang kumbungo cucuk kapanggawa para wanggati sajawandang kalawana bengkeun. Yuk baca cerita lagi yuk. Ini biar adil ya. Agak. Kita nggak berantem ya. Kok dingin ya? Ruangan ini jadi makin dingin guys. Padahal Jam 2 anjing, gimana nggak makin dingin? iya kan. Habis hujan lagi. Dari mana habis hujan? Hujan. Dari mana? Tadi Jul di mana hujan? Ya udah kapan tahu. Oh, Jam 9 kali. Yuk mari. yuk. Assalamualaikum podcast Malam Kliwon. Waalaikumsalam. Kabimo dan Kadanu. Nama aku Lia, berasal dari Jarot ya? Kalimantan Barat tuh. Wow. Dasar bodoh. Gak apa-apa. Tadi kenapa kita nit gitu? Karena ternyata tidak boleh disebutkan nama harus disensor. kotanya. Nama dia dan nama kotanya nggak sih? Enggak. Nama kotanya sebenarnya. Nama Oh. dianya mah nggak apa-apa. Sorry ya. Untung disensor. Salam kenal ya. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya tahun 2012 pertama kali masuk SMA di sekolah yang letaknya agak jauh dari pusat kota. Oke. Di sekitarnya tuh masih hutan dan semak-semak rumput tinggi. Di jalan itu hanya ada SMA saya, satu perumahan kecil yang dulunya warganya nggak banyak. Lalu ada SMK dan kampus kecil khusus bidan dan komplek perkantoran gubernur yang saat itu masih dalam proses pembangunan. Dia menyebutkan nama sekolahnya tapi mohon disensor. Jadi di daerah ini ramai hanya ketika pagi. Anak sekolah tuh masuk dan siang menjelang sore ketika anak sekolah pulang dan juga ketika ada ekskul. Itu pun hanya sampai sore. Maaf, karena kami tidak diperkenankan sampai malam kecuali ada izin dan ada acara. Karena salah satu jalan pulang menuju jalan raya itu sepi dan gak ada lampu, jadi sebenarnya sering kejadian begal. Nah, ini kejadian sekitar 2012 saat hari pertama saya masuk sekolah. Kakak saya juga bersekolah di sini dan bedanya cuma 1 tahun. Hari itu hari Senin, yang pastinya setiap pagi ada upacara bendera. Pertama kali saya dan murid-murid. Baru itu upacara dengan cuaca yang sangat terik di hari itu. Ketika upacara dimulai masih lancar. Kemudian setelah di bagian ceramah dari guru, tiba-tiba ada satu orang di barisan kelas 1 itu pingsan. Dan itu cewek. Lalu anak-anak sekitarnya panggil anggota PMR yang standby di sepanjang belakang barisan. Lalu diangkatlah nih si anak cewek ini. Nah pas diangkat, tiba-tiba si anak ini mendadak teriak kenceng banget. Itu melengking. Lalu tiba-tiba nyusulah beberapa siswi yang lain. Itu pingsan kemudian teriak juga. Nah syok lah kami, anak-anak baru. Dan kami berhamburan dong pada mepet satu sama lain. Ada yang pelukan, ada yang pengen nangis. Karena anak-anak kelas 1 syok semua. Dan lucunya
kakak-kakak kelas kami santai aja ngeliatnya. Dan akhirnya upacara saat itu disudahin, dan kami semua disuruh guru tenang, jangan ngelamun, dan balik ke kelas masing-masing. Kami punya kelas, tapi sistem di sekolah itu moving class seperti perkuliahan. Jadi setiap pelajaran itu bisa pindah-pindah kelas. Iya. Kelas pertama saya di atas lantai 2, dan karena gurunya belum datang, kami masih berhamburan di depan kelas sambil lihat lingkungan sekolah dari lantai 2. Saat itu aku dan teman-teman ngeliat di bawah ada 2 kakak kelas cewek lagi duduk di lantai. Kakak yang satu mukanya kayak mau nangis, terus kayak bernapas dalam banget, kayak sesak napas gitu. Dan lirik kanan, lirik kiri kayak ketakutan. Terus teman yang satunya kebingungan sambil nenangin. Tahu-taunya tiba-tiba si kakaknya itu nunduk tutup telinga terus teriak sekencang-kencangnya. Kagetlah orang-orang di sekitarnya dan kami yang berdiri di atas lantai. Yang di bawah pada nolongin, bantu angkut masuk ke ruang guru. Kelas kami semua rata-rata mulai pelajarannya tuh telat karena guru-guru lagi nanganin anak-anak yang ternyata banyak kesurupan. Sampai-sampai kita tuh masih kedengaran suara cewek teriak-teriak. Nah, kemudian akhirnya guru kami datang dan kami semua masuk kelas. Terus guruku tuh bilang kayak gini, "Gak apa-apa, udah biasa, itu namanya perkenalan." Wah, kaget dong kami. Oke, lanjut saat pulang dan sampai di rumah, aku cerita sama orang tua aku apa yang terjadi di sekolah. Terus kakak aku yang sekolah di situ juga baru cerita. Jadi gini, belum lama saat kakak aku kelas 1, salah satu guru tuh nebang pohon di samping area panggung. Nah, saat itu katanya parah banget. Soalnya hampir sebulan sekolah tuh berkali-kali mulangin anak murid sedikit lebih cepat karena kejadian kesurupan massal yang hampir tiap hari. Dan semua yang kesurupan marah-marah ke guru itu karena nebang pohon yang katanya pohon itu tempat bermainnya anak-anak mereka. Nah, aku tuh anggota baru OSIS. Sama pembina mereka diceritain juga nih, katanya di sekolah kita ada pintu goib, tempat keluar masuknya makhluk halus. Katanya sih dulu sudah sempat ditutup, tapi jebol jadi setan-setannya pada keluar masuk lagi dari situ. Nah, semenjak itu kami mulai terbiasa dengan kesurupan. Karena di sekolah aku sering terjadi kesurupan. Dan gak jarang upacara kami selalu diwarnai dengan siswi yang pingsan karena kelelahan, dan ada juga yang pingsan terus teriak-teriak. Biasanya karena melamun dan akhirnya kemasukan. Kalau kata guru aku, waktu upacara terik matahari kita jadi cepat lelah, terus akhirnya ngelamun. Dan saat itu adalah saat paling empuk buat makhluk halus masuk ke orang yang di titik lemah itu. Kemudian di hari biasa pun juga, kalau dia ngelamun terus mudah kemasukan, pasti kena deh tuh. Kalian bisa lihat di maps letak sekolah aku. Sampai sekarang masih lumayan hutan di sana. Tapi rumah-rumah sudah banyak sih di belakangnya. Sekian cerita dari saya. Terima kasih sudah dibacakan. Mohon maaf kepanjangan. Masih ada cerita kejadian di sekolahku yang lain. Next insya Allah aku ceritain lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget gue kira apaan deh. Oh, ini sekolah berarti nggak kondusif banget ya? Sebenarnya kan udah ketahuan ya, gara-gara sebab musababnya tuh apa udah ketahuan tuh. Kenapa tidak ditanggulangi ya? Perkara nebang pohon yang ternyata adalah tempat main para anak dari jin penunggu sekolah itu. Padahal pohonnya pohon bonsai loh. Tetap. Ya kalau setannya segitu-segitu juga marah mau marah aja pak. Itu bang.
Ditebangnya Ya, tuh. bukan pakai gergaji mesin lah. Pisau cukur biasa itu. Bukan. Apaan? Ini gergaji besi yang selembar yang Oh, yang buat mapas jok. warna biru. Iya, buat mapas jok tuh biasa itu. Setannya pada ngamuk. Jadi di sini ada satu pohon yang habis ditebang, setannya pada ngamuk. Ini, wah, ini sisa pohonnya. Enggak, pasti kan ekspektasi orang-orang di sekolah ini ada satu pohon yang menjadi sebab dari bencana semua ini selama 1 bulan. Pohon ini terpaksa kami tebang. Wah, ini pasti pohon keramat ya Pak. Pasti diameternya tuh 1 pelukan orang dewasa. Wah, ini Orang situ cuk gitu. Sepot. Ini Sepot. Tapi saking keramatnya, ya nggak tahu juga sih. Bukan perkara gede kecil sebenarnya. iya, setuju sih gue. Batu pusaka aja segini-segini aja energinya. Coba kamu bisa mindahin batu ini, ajaib. Wah, diangkat nggak bisa. Berat ya. Das mati orang. Gitu deh. Gue tahu nih sekolah ini nih. Cuy lah, kan disebutin sama dia. Iya. Nanti kita bisa sebutin, bisa nanya sebenarnya ke Jarot. Iya. Sekolah terkenal lah pasti. Saban hari ada yang kesurupan. Kakak-kakak kelasnya tuh udah biasa aja gitu ya. Masuk berita ntar dicek deh. Ngeliat ada yang wah gitu. Cih, Ya, murid baru. goblok. Baru kesurupan ya. Gitu. Jadi semuanya udah pada kebagian. Tapi ini kagak nih dia nih yang cerita. Belum. Jangan lah. Sebenarnya nggak masalah-masalah amat ya. Kalau dikata mah, kalau gue bilang sehari 1 gitu, sehari 1, sehari 2 gitu. Ya mungkin setan punya KPI. Ya, Kita nggak tahu. emang positif COVID punya KPI. Iya kan siapa tahu punya KPI. Coy, gimana caranya sehari minimal 2 lah. Kalau you orang 2 nggak dapet, nggak usah balik. Gue ngeliat ya, performa kita ini udah turun terus. Gue nggak mau tahu dalam 1 bulan setidaknya ada 60 orang yang kesurupan. Siapa? Ya, kita catat Ya. satu-satu ya tugasnya. Kalau nggak kita evaluasi kena. Gue nggak mau tahu gimana caranya deh. Gitu. Siapa? Bos tuh, bos. Siapa? Siap gitu. 6 kali tuh biasanya. Siap. Wah. Anjing lu. Oke deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.